Halo semua, selamat datang di channel Tiara. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting bagi kamu yang bergelut di bidang marketing, manajemen, ataupun bisnis retail, yaitu segmentasi pelanggan retail menggunakan metode RFM untuk strategi pemasaran. Nah, video ini tuh diangkat dari hasil penelitian menggunakan 1000 data transaksi dari sebuah bisnis retail yang telah tersedia. Nah, kita akan membahas apa itu metode RFM, bagaimana cara menghitungnya, sampai bagaimana hasil analisis ini bisa digunakan untuk menyusun strategi marketing yang tepat sasaran. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kamu itu punya pelanggan ribuan, tapi kamu nggak tahu siapa pelanggan yang paling setia, siapa pelanggan yang baru belanja kemarin, dan siapa pelanggan yang sudah lama tidak berbelanja. Nah, di sini tuh sangat penting segmentasi pelanggan. Nah, karena kalau misalnya kamu bisa tahu karakteristik pelanggan kamu, kamu bisa kasih penawaran yang lebih tepat, lebih personal, dan tentu saja bisa lebih menguntungkan. Nah, inilah yang menjadi latar belakang utama dari penelitian ini. Dunia bisnis retail ini tuh sangat kompetitif. Pelanggan bisa dengan mudah berpindah ke kompetitor kalau misalnya mereka tidak merasa dihargai. Nah, dengan menggunakan metode RFM ini, kita bisa mengkelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka, dan hasilnya kita bisa tahu siapa yang harus dipertahankan, siapa yang harus dikejar kembali, dan siapa yang bisa diajak menjadi pelanggan setia. Nah, di sini penelitian ini tuh mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk menerapkan metode RFM secara nyata pada data transaksi pelanggan retail. Yang kedua, untuk membangun segmentasi pelanggan yang terukur dan objektif, bukan sekedar berdasarkan insting ataupun tebakan. Dan yang ketiga, untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih akurat, hemat biaya, dan tepat sasaran. Selanjutnya, kita masuk ke dasar teori tentang segmentasi pelanggan dalam industri retail. Nah, segmentasi pelanggan itu adalah proses membagi pasar ke dalam beberapa kelompok atau segmen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kotler dan Killer pada tahun 2016 dalam konsep pemasaran modern. Nah, dalam konteks retail, segmentasi perilaku menjadi pendekatan yang paling relevan. Kenapa? Karena perilaku belanja pelanggan seperti seberapa sering mereka membeli, apa yang mereka beli, dan kapan terakhir mereka bertransaksi, itu bisa menjadi indikator utama dalam menentukan bagaimana perusahaan sebaiknya berinteraksi dengan mereka. Nah, menurut Wedel dan Kamakura pada tahun 2000, segmentasi perilaku ini sangat berguna karena bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang preferensi pelanggan berdasarkan tindakan nyata mereka, bukan hanya berdasarkan data demografis. Nah, dengan kata lain, kita tidak hanya menebak siapa pelanggan kita berdasarkan umur atau lokasi, tapi kita benar-benar melihat bagaimana mereka berperilaku pada saat berbelanja. Dan itu tuh lebih akurat untuk menyusun strategi pemasaran. Nah, setelah memahami pentingnya segmentasi pelanggan, sekarang kita masuk ke alamat utamanya, yaitu analisis RFM. RFM itu merupakan singkatan dari resensi, yaitu kapan terakhir kali pelanggan melakukan pembelian, frekuensi, seberapa sering mereka berbelanja, dan monetary, seberapa besar uang yang mereka keluarkan. Nah, analisis ini tuh pertama kali populer digunakan dalam dunia pemasaran karena sederhana tapi sangat kuat dalam menggambarkan perilaku pelanggan. Menurut Hughes tahun 1994 dan Reynolds dan Kumar pada tahun 2000, metode RFM
bisa menggambarkan nilai dan loyalitas pelanggan secara kuantitatif. Artinya, kita benar-benar mengukur loyalitas, bukan sekedar menebak. Nah, RFM ini tuh bisa membantu perusahaan untuk tahu siapa pelanggan yang baru saja belanja dan belanja banyak, siapa yang sering berbelanja tapi nilainya kecil, dan siapa yang sudah lama tidak berbelanja dan mulai beresiko hilang. Nah, dengan metode ini kita dapat menyusun strategi marketing yang jauh lebih cerdas dan terarah. Slide berikutnya yaitu strategi marketing berbasis segmentasi. Nah, setelah kita tahu skor RFM setiap pelanggan, kita bisa mulai menyusun strategi pemasaran berdasarkan segmen. Nah, pelanggan dengan skor tinggi di semua kategori itu dalam penelitian ini disebut champions. Mereka ini tuh layak mendapatkan program loyalitas khusus karena mereka sering berbelanja, baru berbelanja, dan mereka mengeluarkan nilai uang yang sangat tinggi pada saat berbelanja. Nah, sebaliknya, pelanggan yang skor RFM-nya rendah bisa kita target dalam kampanye reaktivasi seperti diskon khusus atau pesan personal. Nah, setiap segmen itu butuh pendekatan yang berbeda dan ini tuh sejalan dengan konsep customer centric marketing. Bukan lagi pendekatan satu untuk semua, tapi satu untuk masing-masing. Nah, setelah memahami konsep dasar RFM, kita masuk ke dalam tahap pertama dalam penerapan metodenya, yaitu ekstraksi data RFM. Di tahap ini, kita mulai mengambil data transaksi pelanggan dengan mengekstrak 3 variabel, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, sebagai contoh bisa dilihat di tabel ini, terlihat beberapa data pelanggan dari 1000 data pelanggan ya. Di sini saya masukkan 5 data pelanggan sebagai contoh, yaitu red 001 sampai red 005. Pada red 001 ini memiliki resensi 343 hari, yang artinya terakhir kali belanja adalah hampir setahun yang lalu. Namun frekuensinya itu cukup tinggi, yaitu 8 kali, dan nilai transaksinya besar, hampir 19 juta rupiah. Sementara pada red 003, terakhir kali belanja yaitu 55 hari yang lalu, dengan frekuensi 15 kali. Ini bisa menunjukkan bahwa pelanggan ini tuh masih aktif gitu. Nah, jadi setiap baris itu mewakili satu pelanggan yang nantinya akan kita beri skor berdasarkan ketiga dimensi, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Tahap ekstraksi ini sangat penting karena merupakan pondasi awal sebelum kita masuk ke dalam proses pemberian skor dan segmentasi. Setelah data diekstraksi, tahap selanjutnya adalah pemberian skor RFM pada masing-masing pelanggan. Di slide ini kita bisa lihat ada 2 bagian utama, yaitu tabel kriteria scoring RFM yang ada di bagian atas dan contoh hasil skornya yang di bagian bawah. Pertama, mari kita lihat kriteria scoring. Saya membagi ke 5 skor untuk resensi, frekuensi, dan monetary itu ke dalam 5 level. Ini disebut juga sebagai skala kuantil yang tujuannya untuk mengkelompokkan pelanggan dari nilai terendah ke tertinggi secara profesional. Nah, untuk resensi, skor 5 diberikan kepada pelanggan yang baru saja belanja, 0 sampai 50 hari. Sedangkan untuk skor 1 untuk yang sudah sangat lama tidak berbelanja, yaitu lebih dari 300 hari. Untuk frekuensi, pelanggan dengan transaksi paling sering lebih dari 25 kali itu mendapatkan skor 5, sedangkan yang hanya berbelanja 1-5 kali mendapatkan skor 1. Dan untuk monetary, semakin besar jumlah uang yang dibelanjakan, itu semakin tinggi pula skornya. Misalnya, lebih dari 35 juta rupiah itu mendapatkan skor 5. Nah, pembagian ini tuh dilakukan untuk membedakan tingkat nilai dan loyalitas pelanggan secara lebih adil
dan terukur sesuai prinsip kualifikasi perilaku pelanggan. Kedua, mari kita lihat hasil skor RFM-nya. Saya memasukkan data ke dalam rumus Excel dan memberikan skor R, F, dan M untuk masing-masing pelanggan sesuai dengan kriteria tadi. Nah, misalnya di rate 0001 memiliki resensi 343 hari, frekuensi 8 dan monetary 18 juta, maka skornya adalah R-nya 1 itu karena resensinya itu udah lebih dari 300 hari. Artinya sudah lama gitu kan. F-nya 2 karena transaksinya itu hanya 8 kali. M 3 karena pengeluaran 18 juta itu masuk ke dalam range 10 sampai 25 juta. Nah, jadi skor RFM-nya itu adalah 1, 2, 3. Nah, dan pada rate 003 itu berbeda. Dia punya resensi 55 hari. Lebih baru gitu kan. Terus frekuensinya 15 kali dan monetarinya 3,9 juta. Berarti skornya itu ada R-nya 4, F-nya 3, M-nya 2. Dan skor RFM-nya itu adalah 432. Nah, rumus RFM ini tuh saya susun di Excel menggunakan fungsi logika seperti if agar bisa otomatis mengkonversi nilai transaksi dan perilaku ini menjadi skor 1 sampai 5. Nah, setelah setiap pelanggan diberikan skor RFM, langkah selanjutnya itu adalah mengkelompokkan pelanggan berdasarkan skor tersebut. Di tahap ini, saya mengkelompokkan seluruh pelanggan ke dalam grup-grup RFM yang memiliki kombinasi skor yang sama. Misalnya, pada skor 1, 2, 3 ini dihuni oleh 27 pelanggan, skor 222 adalah yang paling banyak, yaitu berisi 96 pelanggan. Skor seperti 443, 534, dan 131 itu jumlahnya hanya 1 atau 2 pelanggan saja. Nah, setiap kombinasi skor RFM mulai dari 111 sampai 555 ini mewakili perilaku pelanggan yang unik berdasarkan 3 dimensi, yaitu seberapa baru mereka belanja atau R, seberapa sering F, dan seberapa besar nilai belanjanya yaitu M. Dengan menyusun tabel segmentasi seperti ini, saya bisa melihat pola distribusi pelanggan, mengetahui skor mana yang lebih dominan, dan mempermudah proses selanjutnya, yaitu pengelompokan ke dalam klaster atau ke dalam segmen utama. Nah, proses ini itu menjadi jembatan antara data numerik dan strategi pemasaran nyata. Jadi, segmentasi berdasarkan RFM score ini tuh bukan hanya sekedar statistik, tapi dasar strategi customer retention dan win-back campaign. Setelah seluruh pelanggan diberi skor RFM dan dikelompokkan berdasarkan kombinasi skornya, saya itu melanjutkan ke tahap paling penting, yaitu pembuatan klaster atau segmentasi pelanggan berdasarkan kriteria RFM. Nah, di sisi kiri slide saya ini menyusun klasifikasi segmentasi RFM ke dalam 5 segmen utama berdasarkan nilai resensi serta gabungan dari frekuensi dan monetary. Nah, yang pertama itu ada champion yang memiliki skor resensi 4-5 serta F dan M 3-5. Artinya, mereka itu baru berbelanja sering dan pengeluarannya besar. Dan yang kedua di sini ada loyal customer. Resensinya tetap tinggi yaitu 4-5, tapi F dan M-nya itu 1-2. Mereka aktif dan setia, tapi pembelanjaannya itu cenderung kecil. Yang ketiga itu ada potensial loyalis. Skor resensinya 2-3, F dan M-nya itu tinggi 4-5. Ini tuh merupakan pelanggan yang berpotensi menjadi loyal karena baru mulai aktif dan punya nilai transaksi tinggi tapi belum rutin gitu. Nah, yang keempat di sini ada at risk. Resensinya itu mulai menurun 2-3. Begitu juga frekuensi dan nilai belanjanya 1-3. Mereka itu adalah pelanggan yang beresiko hilang kalau misalnya tidak segera ditindaklanjuti. Dan yang terakhir ini ada hibernating. Resensinya sangat rendah yaitu 1.
Jadi mereka udah lama banget nggak belanja gitu kan. Dan 4 serta M-nya itu bervariasi antara 1 sampai 5. Ini merupakan pelanggan yang sudah lama tidak bertransaksi dan perlu pendekatan, emosional atau reaktivasi. Nah, di sisi slide kanan saya itu menampilkan hasil dari klasifikasi klaster berdasarkan skor-skor RFM yang sudah dikelompokkan. Nah, contohnya di sini ada pelanggan dengan skor 434, 443, 533. Saya masukkan ke dalam segmen champion. Totalnya ada 37 pelanggan. Terus skor seperti 421, 422 itu tergolong sebagai loyal customer. Totalnya ada 219 pelanggan. Yang ketiga ada potensial loyalis diwakili oleh skor seperti 333, 342, 343 dengan totalnya ada 58 pelanggan. Untuk segmen at-risk yang jumlahnya itu paling besar yaitu 483 pelanggan. Ini mencakup skor seperti 22, 321 gitu kan. Sedangkan untuk segmen hibernating terdiri dari skor-skor rendah seperti 112, 122, 132 dan ini tuh berjumlah 203 pelanggan. Dengan membagi pelanggan ke dalam 5 segmen utama berdasarkan kombinasi skor RFM, kita bisa menyusun strategi pemasaran yang jauh lebih relevan dan lebih terarah. Nah, setelah melakukan segmentasi pelanggan ke dalam 5 kelompok utama berdasarkan skor RFM ini, kita masuk ke dalam tahap paling strategis, yaitu penyusunan strategi pemasaran yang disesuaikan untuk tiap segmen. Nah, langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggan mendapatkan pendekatan yang relevan, personal, dan sesuai dengan kebiasaan belanjanya. Kita mulai dari 2 segmen paling bernilai. Yang pertama itu ada champion dengan 37 pelanggan. Nah, mereka ini adalah pelanggan terbaik. Mereka baru saja melakukan pembelian, melakukannya secara rutin, dan dengan nilai transaksi yang tinggi. Strategi pemasaran untuk mereka ini berfokus pada retensi dan royalitas, seperti ada program loyalitas eksekutif, penawaran personal, ucapan terima kasih pada saat momen khusus, akses lebih awal ke produk baru, upselling produk premium, serta mengajak mereka untuk membuat konten di media sosial. Nah, tujuannya itu adalah untuk menjadikan mereka sebagai brand advocate atau duta pelanggan secara alami. Dan yang kedua, di sini ada loyal customer dengan 219 pelanggan. Mereka juga rutin berbelanja meskipun mungkin nilai pembeliannya lebih rendah. Namun, mereka itu tetap layak dipertahankan karena menunjukkan komitmen jangka panjang. Nah, strategi untuk segmen ini tuh serupa seperti dengan champion, yaitu dengan retain strategi berbasis apresiasi dan pengalaman berbelanja, serta mendorong peningkatan nilai transaksi melalui bundling dan upselling. Nah, yang ketiga itu ada potensial loyalis dengan 58 pelanggan. Nah, pelanggan itu biasanya baru mulai aktif atau pernah belanja dengan nilai cukup yang besar, tapi belum konsisten. Nah, kita itu membaginya ke dalam 2 strategi, yaitu win dan retain. Untuk win strategi, di sini kita akan menawarkan welcome bonus untuk pembelian kedua atau ketiga gitu. Terus ada edukasi produk lewat sosial media, terus kita melakukan follow up cepat setelah mereka melakukan pembelian pertama gitu. Terus memberikan layanan unggulan agar mereka merasa dihargai sejak awal. Dan untuk retain strateginya, di sini kita kirim rekomendasi produk sesuai dengan histori belanjanya. Yang terus ada berikan reward jika mereka mulai rutin berbelanja dan ajak mereka bergabung di program referral. Nah, tujuannya ini tuh target utama untuk strategi ini tuh kita mengubah mereka menjadi pelanggan yang royal.
Nah, kita lanjut ke dua segmen terakhir yang perlu perhatian khusus. Yang keempat ada at-risk dengan 483 pelanggan. Mereka itu dulunya aktif, tapi sekarang mulai jarang berbelanja. Nah, di sini ada strategi yang saya buat untuk mereka dengan win strategi, yaitu kirim kampanye reminder atau email yang dengan pesan emosional seperti kami merindukanmu gitu. Terus berikan diskon khusus dalam waktu terbatas. Lakukan follow up personal via WhatsApp dan ciptakan urgensi lewat promo yang hanya berlaku 2 sampai 3 hari. Nah, yang selanjutnya itu ada yang kelima hibernating dengan 203 pelanggan. Ini adalah pelanggan yang sudah lama sekali tidak bertransaksi. Tantangannya itu pasti lebih besar, tapi mereka itu tetap punya peluang untuk diaktifkan kembali. Strateginya itu antara lain di sini ada kirim pesan emosional secara personal, seperti kami kangen belanja kamu bareng kamu gitu. Terus jalankan iklan remarketing melalui media sosial, dan evaluasi apakah mereka itu masih layak untuk diaktifkan kembali atau sudah benar-benar tidak relevan gitu. Dengan membagi strategi seperti ini, perusahaan dapat mengalokasikan anggaran promosi lebih tepat sasaran, menghindari pendekatan generik, dan memaksimalkan potensi pelanggan yang dimiliki. Karena pada akhirnya, bukan soal berapa banyak pelanggan yang kita punya, tapi bagaimana kita memahami dan merawat mereka sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, sebagai penutup, mari kita simpulkan hasil dari analisis segmentasi pelanggan dengan metode RFM ini. Yang pertama ini ada nilai RFM dihitung berdasarkan 3 dimensi penting, yaitu resensi, seberapa baru pelanggan melakukan pembelian terakhir, frekuensi, seberapa sering mereka bertransaksi, dan monetary, seberapa besar nilai pembelian yang mereka lakukan. Dari analisis terhadap data transaksi, saya berhasil mengelompokkan pelanggan ke dalam 5 segmen utama, yaitu champion dengan sebanyak 37 pelanggan, loyal customer sebanyak 219 pelanggan, potensial loyalis sebanyak 58 pelanggan, at risk sebanyak 483 pelanggan, dan hibernating sebanyak 203 pelanggan. Setiap segmen ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga strategi pemasarannya pun harus berbeda gitu kan. Nah, saya membagi ada strategi dengan 2 pendekatan utama, yaitu retain strategi yang tujuannya itu untuk mempertahankan pelanggan yang bernilai besar gitu, tinggi seperti champion dan loyal customer melalui program loyalitas, personalisasi atau upselling. Dan yang kedua itu ada win strategi. Ini ditujukan untuk segmen seperti potensial loyalis, at risk, dan hibernating. Dengan pendekatan seperti promosi menarik, edukasi, hingga kampanye emosional untuk mengaktifkan kembali pelanggan yang pasif. Nah, dengan pendekatan berbasis data ini, perusahaan dapat mengambil keputusan pemasaran yang lebih tepat, efisien, dan berdampak langsung pada loyalitas pelanggan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan tentang segmentasi pelanggan menggunakan metode RFM ini bisa menjadi wawasan baru tentang bagaimana data bisa digunakan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah pebisnis yang lebih cerdas bersama data. Bye-bye!